Selamat bertemu kembali. Ini adalah materi ke-6 di mata kuliah pemrograman 2. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur percabangan if tunggal dan if else. Serta, kita sudah mencoba membuat latihan program dengan menggunakan struktur percabangan if else. Pada pertemuan ke-6 ini, kita akan membahas mengenai struktur percabangan bagian 2. Kita juga akan melanjutkan latihan studi kasus yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Baik, kita akan langsung masuk ke sub pembahasan ke-6. If majemuk. If majemuk, dapat juga dikatakan percabangan banyak arah yang terdiri dari beberapa statement if. Jika kondisi tidak dipenuhi, akan ditanyakan kembali kondisi yang lain, dan seterusnya. Apabila semua kondisi tidak terpenuhi, maka program akan mengerjakan statement untuk kondisi else paling terakhir. Perhatikan diagram alir berikut ini. Dari diagram ini, kita dapat melihat if majemuk merupakan percabangan atau pemilihan dalam pemrograman Java, di mana sebuah atau sekelompok statement akan dikerjakan jika hasil pengujian kondisi bernilai benar atau true. Tapi, jika hasil pengujian kondisi bernilai salah, akan dilakukan pengujian kondisi kedua. Jika hasil pengujian kondisi kedua bernilai benar atau true, ada sebuah atau sekelompok statement yang akan dikerjakan. Jika hasil pengujian kondisi kedua bernilai salah, akan dilakukan pengujian kondisi ketiga. Jika hasil pengujian kondisi ketiga bernilai benar atau true, ada sebuah atau sekelompok statement yang akan dikerjakan. Jika hasil pengujian kondisi ketiga bernilai salah, akan dilakukan pengujian kondisi ke-n. Jika hasil pengujian kondisi ke-n bernilai benar atau true, ada sebuah atau sekelompok statement yang akan dikerjakan. Tapi, jika hasil pengujian kondisi ke-n bernilai salah, maka program akan mengerjakan sebuah atau sekelompok statement false untuk kondisi ke-n. Konsep penulisan struktur if majemuk dapat dibuat dengan aturan penulisan sebagai berikut. Perhatikan struktur penulisan percabangan if majemuk. Bagian kondisi 1 berperan sebagai penentu dari struktur percabangan pertama. Jika kondisi 1 terpenuhi atau bernilai true, blok kode program akan dijalankan. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi atau bernilai false, maka akan dijalankan percabangan kedua. Bagian kondisi 2 berperan sebagai penentu dari struktur percabangan kedua. Jika kondisi 2 terpenuhi atau bernilai true, blok kode program akan dijalankan. Jika kondisi 2 tidak terpenuhi atau bernilai false, maka akan dijalankan percabangan ke-n. Bagian kondisi n berperan sebagai penentu dari struktur percabangan ke-n. Jika kondisi n terpenuhi atau bernilai true, blok kode program akan dijalankan. Jika kondisi n tidak terpenuhi atau bernilai false, blok kode program akan dijalankan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat sebuah program untuk menentukan grade dari nilai suatu mata kuliah. Kondisi untuk menentukan grade dari suatu nilai mata kuliah adalah sebagai berikut. Kondisi pertama. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 90, maka grade sama dengan A. Jika nilai lebih kecil dari 90, maka akan diuji kembali dengan kondisi kedua. Kondisi kedua. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka grade sama dengan B+. Jika nilai lebih kecil dari 80, maka akan diuji kembali dengan kondisi ketiga. Kondisi ketiga. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka grade sama dengan B. Jika nilai lebih kecil dari 70, maka akan diuji kembali dengan kondisi keempat. Kondisi keempat. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka grade sama dengan C+. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka akan diuji kembali dengan kondisi kelima. Kondisi kelima. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 50, maka grade sama dengan C. Jika nilai lebih kecil dari 50, maka akan diuji kembali dengan kondisi keenam. Kondisi keenam. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 40, maka grade sama dengan D. Jika nilai lebih kecil dari 40, maka grade sama dengan E.
Silahkan buka editor Java, lalu silahkan pause video ini, kemudian tuliskan source code berikut ini pada editor Java. Jika sudah, mari kita perhatikan source code tersebut. Pada baris ke-16 sampai ke-30, merupakan blok struktur percabangan if majemuk. Pada baris ke-16, terdapat percabangan if yang pertama. Kondisi untuk if adalah nilai lebih besar atau sama dengan 90. Jika hasil pengujian terhadap kondisi pertama bernilai true, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-17. Dan memberikan nilai ke variabel grade, sama dengan A. Kemudian dilanjutkan mengerjakan statement pada baris ke-33. Tapi jika hasil pengujian terhadap kondisi pertama bernilai false, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-18. Pada baris ke-18, terdapat percabangan if yang kedua. Kondisi untuk if adalah nilai lebih besar atau sama dengan 80. Jika hasil pengujian terhadap kondisi kedua bernilai true, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-19. Dan memberikan nilai ke variabel grade, sama dengan B+. Kemudian dilanjutkan mengerjakan statement pada baris ke-33. Tapi jika hasil pengujian terhadap kondisi kedua bernilai false, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-20. Pada baris ke-20, terdapat percabangan if yang ketiga. Kondisi untuk if adalah nilai lebih besar atau sama dengan 70. Jika hasil pengujian terhadap kondisi ketiga bernilai true, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-21. Dan memberikan nilai ke variabel grade, sama dengan B. Kemudian dilanjutkan mengerjakan statement pada baris ke-33. Tapi jika hasil pengujian terhadap kondisi ketiga bernilai false, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-22. Pada baris ke-22, terdapat percabangan if yang keempat. Kondisi untuk if adalah nilai lebih besar atau sama dengan 60. Jika hasil pengujian terhadap kondisi keempat bernilai true, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-23. Dan memberikan nilai ke variabel grade, sama dengan C+. Kemudian dilanjutkan mengerjakan statement pada baris ke-33. Tapi jika hasil pengujian terhadap kondisi keempat bernilai false, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-24. Pada baris ke-24, terdapat percabangan if yang kelima. Kondisi untuk if adalah nilai lebih besar atau sama dengan 50. Jika hasil pengujian terhadap kondisi kelima bernilai true, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-25. Dan memberikan nilai ke variabel grade, sama dengan C. Kemudian dilanjutkan mengerjakan statement pada baris ke-33. Tapi jika hasil pengujian terhadap kondisi kelima bernilai false, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-26. Pada baris ke-26, terdapat percabangan if yang ke-6. Kondisi untuk if adalah nilai lebih besar atau sama dengan 40. Jika hasil pengujian terhadap kondisi kedua bernilai true, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-27. Dan memberikan nilai ke variabel grade, sama dengan D. Tapi jika hasil pengujian terhadap kondisi ke-6 bernilai false, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-28 dan 29. Silahkan compile source code yang sudah dibuat, kemudian coba jalankan programnya. Kita akan bisa melihat output dari program yang telah kita buat. Nested if. Bentuk ini merupakan bentuk percabangan yang sedikit kompleks, karena memiliki 3 buah atau lebih percabangan. Sehingga akan terdapat statement if di dalam if lainnya, yang sering dikenal dengan if bersarang atau nested if. Apabila pilihan aksi untuk kondisi dilakukan lebih dari 2 buah, maka struktur percabangannya menjadi lebih rumit. Biasanya, untuk pemilihan seperti ini disebut pemilihan bersarang. Perhatikan diagram alir berikut ini. Dari diagram ini, kita dapat melihat, nested if merupakan percabangan atau pemilihan dalam pemrograman Java. Di mana di dalam if, terdapat if lainnya. Jika hasil pengujian terhadap kondisi pertama bernilai true, maka akan dilakukan pengujian yang kedua. Selanjutnya, akan dilakukan pengujian kondisi kedua. Jika hasil pengujian kondisi kedua bernilai benar atau true,
Ada sebuah atau sekelompok statement yang akan dikerjakan untuk kondisi true. Tapi, jika hasil pengujian kondisi kedua bernilai salah. Ada sebuah atau sekelompok statement yang akan dikerjakan untuk kondisi false. Jika hasil pengujian terhadap kondisi pertama bernilai false, maka akan dilakukan pengujian yang ketiga. Selanjutnya, akan dilakukan pengujian kondisi ketiga. Jika hasil pengujian kondisi ketiga bernilai benar atau true, ada sebuah atau sekelompok statement yang akan dikerjakan untuk kondisi true. Tapi, jika hasil pengujian kondisi ketiga bernilai salah, ada sebuah atau sekelompok statement yang akan dikerjakan untuk kondisi false. Konsep penulisan struktur if bersarang dapat dibuat dengan aturan penulisan sebagai berikut. Bagian kondisi 1 berperan sebagai penentu dari struktur percabangan pertama. Jika kondisi 1 terpenuhi atau true, maka struktur percabangan kedua akan dijalankan. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi atau false, maka struktur percabangan ketiga akan dijalankan. Bagian kondisi 2 berperan sebagai penentu dari struktur percabangan kedua. Jika kondisi 2 terpenuhi atau true, maka blok kode program untuk kondisi true akan dijalankan. Jika kondisi 2 tidak terpenuhi atau false, maka blok kode program untuk kondisi false akan dijalankan. Bagian kondisi 3 berperan sebagai penentu dari struktur percabangan ketiga. Jika kondisi 3 terpenuhi atau true, maka blok kode program untuk kondisi true akan dijalankan. Jika kondisi 3 tidak terpenuhi atau false, maka blok kode program untuk kondisi false akan dijalankan. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat sebuah program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Silahkan buka editor Java, lalu silahkan pause video ini, kemudian tuliskan source code berikut ini pada editor Java. Jika sudah, mari kita perhatikan source code tersebut. Pada baris ke-19 sampai 29 merupakan struktur percabangan nested if. Pada baris ke-19, terdapat percabangan pertama. Dengan kondisi if, nilai variabel A lebih besar dari variabel B. Jika hasil pengujian pada kondisi pertama bernilai true, maka program akan menjalankan statement pada baris ke-20. Di baris ke-20, terdapat percabangan yang kedua dengan kondisi if. Nilai variabel A lebih besar dari variabel C. Jika hasil pengujian kondisi kedua bernilai true, maka program akan menjalankan statement pada baris 21. Di mana diberikan nilai kepada variabel max sama dengan nilai variabel A. Kemudian dilanjutkan mengerjakan statement pada baris ke-32. Jika hasil pengujian kondisi kedua bernilai false, program akan menjalankan statement pada baris 22 dan 23. Di mana diberikan nilai variabel max sama dengan nilai variabel C. Kemudian dilanjutkan mengerjakan statement pada baris ke-32. Jika hasil pengujian pada kondisi pertama bernilai false, maka, program akan menjalankan statement pada baris ke-25. Di baris ke-25 terdapat percabangan yang ketiga. Dengan kondisi if, nilai variabel B lebih besar dari variabel C. Jika hasil pengujian kondisi ketiga bernilai true, maka, program akan menjalankan statement pada baris 26. Di mana, diberikan nilai variabel max, sama dengan nilai variabel B. Kemudian dilanjutkan mengerjakan statement pada baris ke-32. Jika hasil pengujian kondisi ketiga bernilai false, maka program akan menjalankan statement pada baris 27 dan 28. Di mana diberikan nilai variabel max sama dengan nilai variabel C. Kemudian dilanjutkan mengerjakan statement pada baris ke-32. Silahkan compile source code yang sudah dibuat, kemudian coba jalankan programnya. Kita akan bisa melihat output dari program yang telah kita buat. Baik, kita akan melanjutkan dengan latihan program. Pada latihan kali ini, kita akan lanjutkan program kasir yang sudah pernah kita buat pada video materi pertemuan kelima sebelumnya. Pada latihan ini kita akan belajar menggunakan pemilihan dengan menggunakan metode if majemuk. Berikut ini adalah output program yang dihasilkan. Perhatikan. Ketentuan untuk program yang akan kita buat adalah
Jika harga subtotal belanja lebih besar atau sama dengan 1 juta, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Jika subtotal belanja lebih besar atau sama dengan 750.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Jika subtotal belanja lebih besar atau sama dengan 500.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Jika subtotal belanja lebih kecil dari 500.000, maka pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 3%. Kemudian, untuk nilai total, didapatkan dari subtotal ditambah PPN dan dikurangi diskon. Gunakan struktur percabangan if majemuk untuk membuat program di atas. Sampai di sini, materi pertemuan ke-6 kita pada mata kuliah pemrograman 2. Kita sudah mempelajari mengenai struktur percabangan if majemuk dan nested if di Java. Kita juga sudah mencoba latihan membuat sebuah program dengan menggunakan Java. Untuk materi perkuliahan selanjutnya dapat disimak melalui video berikutnya. Terima kasih.